Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak, bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai hari ini saya adalah siapa sih itu? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah dalam sorotan usai video pidato atau public speaking-nya viral di media sosial. Publik menilai gaya bicara anak pertama ex-Presiden Jokowi ini sangat buruk karena dianggap tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pidato sang wakil presiden ini jadi viral dan mendapat sorotan tajam dari netizen. Sorotan tertuju pada bagaimana netizen melihat dan mendengarkan dengan menekankan pada bagaimana kemampuan berbahasa dari putra Jokowi ini. Hal yang disinggung adalah penyebutan para untuk menunjukkan banyak orang kata ini seharusnya sekali saja diucapkan, tetapi Gibran menyebutnya 2 kali menjadi para-para. Hari yang lalu ada pidato dari Gibran di Fatayat NU. Ini bikin miris bang. Miris sekali. Ini kalah sama anak SMP, anak SD sekalipun. Kan kita tahu penggunaan kata para itu adalah kata jamak. Jadi para hadirin yang terhormat, berarti hadirinnya lebih dari satu yang hadirnya, kan begitu. Tapi kalau para hadirin, para bapak, ini gimana nih? Masa nggak paham yang begitu saja? Ya ini terucap dari mulutnya Gibran. Belum lagi kesalahan-kesalahan berikutnya yang dia sampaikan. Kualitasnya terbaca hanya dari apa yang dia sampaikan di forum resmi. Miris sekali kita. Kok seperti ini? Kalau yang lain-lain kan jelas kita sudah bahas. Ini yang terbaru. Coba kita lihat ya. Tak paham bahasa, berkali-kali salah. Pidato Wapres terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Viral video Wapres Gibran seperti anak SD yang tak lulus. Anak SD tak lulus pula. Konon katanya dia yang sudah jelas punya ijazah itu SMP katanya. Karena SMA nggak jelas juga, yang disebutkan setara SMA itu bukan, itu kursus kan. Gimana ini? Melihat dari pidato Gibran khususnya dalam konteks ini, di mana penggunaan bahasa Indonesia dalam forum besar oleh seorang wakil presiden, di mana dipandang lebih buruk dari anak SD, jelas mengundang komentar bermacam-macam dari publik. Gibran sebaiknya tahu diri atas kemampuan linguistiknya yang lemah. Gibran lantas diminta untuk lebih baik fokus menjalankan kebiasaannya turun di lapangan, membagi-bagikan sembako. Kalau sering pidato di forum-forum besar, maka besar kemungkinan akan melakukan kesalahan berulang-ulang. Dan itu tentunya bikin malu satu Republik Indonesia di mana wapresnya dilihat sangat lemah dalam memahami bahasa Indonesia, serta public speakingnya sangat tidak memadai sebagai cawapres. Para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Salam logika. Gua bilang juga apa, kalau masalah pidato harusnya Mas Gibran menyerahkan saja sama Farel Bramasta. Sejak kapan pidato para kiai, para nyai, para itu sudah menunjukkan orang banyak. Jadi paranya nggak perlu diulang. Gua jadi ingat candaannya Pak Bolot ketika disuruh baca pidato. Dia bacanya malah ibu dua, bapak dua, saudara dua yang kami hormati. Tapi kan dia konteksnya bercanda. Dia kan bolot. Nah, bapak kan tidak bercanda kan? Sudahlah Pak, lebih baik Bapak konsen bagi-bagi susu Pak. Toh pengagum Bapak bilang bahwa pemimpin itu tidak perlu banyak ngomong, yang penting kerja.
Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Indonesia saat ini memang seperti bergerak cepat menunjukkan siapa dirinya. Meski sejak awal kemunculannya untuk maju sebagai cawapres, mendampingi Prabowo Subianto, mengundang sejumlah kontroversi. Di samping karena MK yang mengubah aturan syarat batas usia cawapres, juga memang Gibran dipandang tidak memenuhi kualifikasi untuk jadi cawapres. Baik kapasitas intelektualnya maupun pengalamannya di pemerintahan. Gibran setelah resmi dilantik jadi wakil presiden langsung unjuk gigi. Itu tampak jelas seringnya muncul di media saat turun keliling membagi-bagi sembako. Pola ini oleh pengamat dinilai, Gibran mengikuti jejak bapaknya, Jokowi yang terus ingin disorot kamera dalam aktivitasnya. Meskipun membagi-bagi sembako bukanlah pekerjaan wakil presiden maupun presiden, itu bisa dikerja oleh kepala desa bahkan ketua RT sekalipun. Halo. Kemarin ini Gibran membuka konferensi besar Fatayat NU 2024. Nah, yang menarik adalah pidato yang diucapkan sama Gibran, di mana dia menggunakan tata bahasa yang sangat berantakan, menyapa tokoh agama dengan para tokoh agama, para ibu, para bapak. Sementara kita tahu kata para sendiri berarti jamak, dan gimana dia bisa menggunakan itu dengan kalimat seperti itu. Ya, untuk menggunakan bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia yang baik dan benar saja tidak paham, bagaimana kita bisa mengharapkan lebih, ya? Apalagi untuk menguasai bahasa lain. Ya, tapi ini adalah wakil presiden yang kita punya. Nah, sementara kita juga paham bahwa Gibran punya agenda lain. Dia ingin maju di 2029 sebagai RI 1. Ya, rajinnya dia belusukan, bagi-bagi susu dan buku, lalu bagi-bagi bansos, mengatasnamakan Wapres Gibran, gitu. Padahal anggaran juga diambil dari APBN. Ini adalah satu indikasi kuat yang mengarah ke situ. Nah, padahal seharusnya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh kementerian atau bahkan Pemda yang di bawahnya. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah Gibran di 2029 ya, untuk menjadi RI 1? Ya, cara yang ya kedengarannya seperti khayalan gitu ya, tapi memang ini yang harus dilakukan, yaitu dengan memberikan edukasi masyarakat. Ya, teman-teman harus rajin dan mau memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang lain, teman-teman kita yang lain, yaitu dengan memberikan kritik yang konstruktif ya terhadap kebijakan-kebijakan, ide-ide, mungkin gagasan-gagasan yang bertentangan dengan kepentingan publik atau ekonomi kerakyatan. Karena ini penting sekali dilakukan, meskipun nanti pasti banyak tantangan ya. Yang pertama yang sudah pasti dari buzzer-buzzer yang akan berusaha dalam tanda kutip ya nyibokin semua kesalahan, dan juga rendahnya kualitas pendidikan masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita. Tapi inilah yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat Pilkada Jakarta kemarin ya, saya rasa ini bukan hal yang mustahil, tapi ya memang butuh effort dan kerja keras untuk melakukan ini. Dan juga kita harus waspada ya, jangan sampai kritikan-kritikan kita ini justru malah nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang punya kepentingan lain. Sudah jadi rahasia umum bahwa Gibran punya agenda lain saat ini, agenda jangka panjang yang oleh pengamat politik sudah membacanya jauh-jauh sebelumnya. Apalagi kalau bukan Pilpres 2029 nanti. Itulah mengapa Gibran terus membranding dirinya melalui media, seperti bergerak cepat membuktikan dirinya mampu menjalankan tugas-tugas negara yang dibebankan kepada dirinya. Rakyat seharusnya buka mata dan sudah waktunya menilai kapasitas pemimpin yang benar-benar layak diberi amanah untuk mengelola negeri ini. Pidato Gibran di acara konferensi besar Fatayat NU itu jelas menunjukkan seperti apa kapasitas Gibran saat ini. Nggak perlu banyak pidato ya. Yang penting kerja nyata. Itulah semboyan kaum 58 yang selalu menjilat. Dan saya heran, gak banyak pidato yang penting kerja nyata. Tugas presiden dan wakil presiden itu adalah berpidato. Karena apa? Dia menyampaikan kepres, menyampaikan beberapa keputusan-keputusan penting, dan berpidato saat kunjungan kerja. Kalau berpidato aja modelnya seperti ini,
kemarin pemilu habis triliunan, hasilnya seperti ini. Alangkah beruntungnya kalian kaum 58 yang sudah memilih dia. Atau malah memilih Pak Prabowo, tapi tidak memilih wakilnya. Pemujanya itu gimana ya? Yang selalu mendewa-dewakan dia ini, bilang generasi muda yang multitalentanya di mana? Terus selalu bilang, Mbak ini nyinyir, urusin aja rumah tangga Anda sendiri. Mbak ini jadi apa sih kalau Gibran kan jadi wapres? Saya menyampaikan ini karena saya punya hak sebagai rakyat untuk berpendapat. Kita mengkritik pemerintahan agar pemerintahan ini jauh lebih baik. Kalau cuman mendapatkan wapres seperti ini, ngapain diadakan pemilu 5 tahun sekali? Mendingan ditunjuk aja bapaknya sendiri kemarin. Pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di acara Fatayat NU pada Jumat lalu menjadi viral karena penyebutan para-para yang dinilai berantakan. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan, "Yang saya hormati tokoh-tokoh para-para tokoh agama, para-para kiai, para-para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini." Ucapan ini memicu sorotan luas dari netizen dan pengamat politik, termasuk Rocky Gerung. Rocky menyoroti kesalahan penggunaan bahasa oleh Gibran yang dianggap menunjukkan kurangnya pemahaman dasar komunikasi publik. Sebagai wakil presiden, Gibran harusnya lebih siap dalam menyampaikan sambutan resmi. Kesalahan ini elementer sekali, ungkap Rocky. Banyak netizen mempertanyakan kapasitas Gibran sebagai wakil presiden, mengingat usianya yang muda dan pengalaman politiknya yang terbatas. Hal ini juga memicu perbandingan dengan para wakil presiden sebelumnya seperti Muhammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono Mes, hingga Try Sutrisno yang dinilai memiliki kualitas intelektual dan teknokratis yang lebih tinggi. Kasus pidato Gibran ini memicu diskusi lebih luas tentang kualitas kepemimpinan di Indonesia. Pengamat menilai bahwa era saat ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki wawasan mendalam tentang kebijakan publik, diplomasi, dan tantangan global seperti krisis iklim.